Halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan kali ini kita akan membahas satu broker yang memang sudah melegenda di Indonesia, sudah lebih dari 10 tahun, ya, dan memang bisa dikatakan broker sejuta umat yang paling banyak sering iklannya muncul di layar-layar YouTube Anda. Nah, broker apa itu? Mari kita simak. Kita akan membahas tuntas pada kesempatan kali ini adalah broker FBS. Oke, Sobat Traders. Jadi kali ini saya akan mencoba mereview broker legend di Indonesia ya yang sudah jalan lebih dari 10 tahun, yaitu broker FBS. Ya, oleh sebab itu kita lihat. Saya akan buka webnya, website FBS. Jadi saya akan mereview broker ini dari sudut pandang seorang trader, ya, mulai dari depo WD-nya dan seterusnya. Nah, biasanya yang pertama, kalau saya melihat sebuah broker, itu saya akan melihat dulu regulasinya. Regulasinya apa? Kita bisa buka di tentang kami. Tentang kami mengenai FBS, ya. Kita buka. FBS adalah broker internasional yang hadir lebih dari 150 negara di dunia, ya. Oke, kita lihat regulasinya apa. Biasanya di website itu ada di paling bawah, Sobat Traders. Nah, jadi website ini dioperasikan, pendaftaran diatur oleh IFSC. Nah, IFSC itu apa? IFSC itu adalah regulasi dari Belize, ya, dengan nomor lisensi IFSC, alamat di Guava Street, Belize. Layanan ini tidak tersedia di negara-negara berikut: Jepang, Amerika, Kanada, Inggris, Myanmar, Brasil, Malaysia, Israel, Republik Iran. Jadi FBS itu tidak bisa didaftar oleh warga negara Jepang, Amerika, Kanada, Inggris, Myanmar. Ya, jadi masing-masing ada plus minusnya. Orang Jepang nggak bisa mendaftar. Orang Inggris juga tidak bisa mendaftar. Nah, kemudian transaksi pembayaran dikelola oleh HDC Teknologi. Pendaftaran ini alamat resmi di Arch Macario, Lordo Center, Office 203. Nah, kemudian kalau saya mau melihat broker, biasanya saya lihat di Forex Factory. Kita buka Forex Factory, teman-teman bisa buka pakai VPN ya, karena sudah diblokir oleh pemerintah. Di Forex Factory ini ada pilihan brokers. Kita klik brokers. Kita klik brokers di sini. Nah, kita cari biasa di sini, tapi tidak semua broker ada di sini ya, Sobat Traders. Jadi ada beberapa broker yang kadang muncul, ada juga yang tidak muncul. Jadi tidak semua. Jadi kita harus cek satu persatu, bahkan di website regulasinya sendiri ya. Nah, tapi kalau Forex Factory ini bukan miliknya broker. Jadi dia adalah website yang netral ya. Jadi apakah Forex Factory ini bisa dipercaya? Ya, menurut saya Forex Factory ini masih kredibel dan masih layak untuk dipercaya. Oke. Kita lihat. Nah, di sini ada FBS Market. Regulatornya apa? Ya, ternyata dia ada dua regulator. Dia berdiri sejak 2009 ya, dia berdiri sejak 2009. Kemudian kantor pusatnya sendiri ada di Limassol, Siprus, ya, di Limassol, Siprus. Jadi tadi di websitenya dia tulis IFSC, ya, IFSC itu dia tidak cantumkan di sini, berarti mungkin belum terdaftar di Forex Factory, ya. Tapi ternyata dia sudah mengantongi under regulasi ASIC, ya, ASIC dan SISEC. ASIC itu adalah regulasi OJK-nya bisa dikatakan OJK-nya Australia. Kemudian SISEC itu regulasi dari Siprus, ya. Kemudian FBS sendiri berdiri sejak tahun 2009. Ya, jadi sudah cukup lama juga, sudah lebih dari 10 tahun ya, Sobat Traders. Nah, sekarang kalau kita mau lihat regulasinya di Forex Factory ini, kita tinggal klik saja. Di sini sudah disediakan linknya. Mari kita buka ASIC. Oke, ini adalah website dari ASIC yang langsung ya. Jadi saya sendiri kalau mengecek broker, saya nggak pernah percaya dengan
dengan website dari broker itu. Saya harus lihat langsung di website regulatornya sendiri. Oke, kita di sini ada pertanyaan ini ya. Oke, kita lihat. Oke, ternyata FBS ini terregulasi, ya. Terregulasi, registration date-nya yang terdaftar di ASIC itu memang sejak 2018. Kemudian dia sudah memperpanjang pada tahun 2021. Jadi dia sudah memperpanjang regulasinya di tahun 2021. Ya, kemudian address of document ya, dia di New South Wales Sydney, di mana namanya adalah Intelligent Financial Market. Ya, jadi apa namanya? FBS ini sudah terdaftar di ASIC, ya, sudah terdaftar di ASIC. Walaupun dia berbeda nama, ya, karena saya melihat bahwa ada beberapa broker yang berbeda nama di ASIC, tapi memang broker itu benar terdaftar, ya. Jadi nggak ada masalah. Artinya memang dia joint venture atau dia di bawah under group broker tersebut. Biasanya seperti itu. Karena sumber data saya itu dari Forex Factory. Kalau dari Forex Factory ini cukup kredibel dan bisa dipercaya, ya. Oke, kita lihat dari ASIC. Setelah itu kita periksa lagi yang SISEC, ya. SISEC ini dari Siprus, teman-teman. Kita lihat yang dari Siprus. Nah, ternyata benar, dia terdaftar juga. License number-nya 331-17. Dan di Siprus, nama FBS itu adalah Tradestone. Ya, nama FBS itu adalah Tradestone. Dan domainnya, nah kita lihat di sini, www.fbs.eu, fbs.com, fbschina.cn, fbs.ae ya. Jadi, Tradestone ini adalah nama lain dari FBS juga. Jadi nggak ada masalah walaupun dia berbeda nama, itu bukan merupakan suatu problem. Karena ini adalah website yang kredibel, bukan miliknya FBS, bukan juga miliknya Okta dan sebagainya. Jadi cukup kredibel dan cukup diakui oleh banyak orang ya di seluruh dunia. Oke, setelah kita periksa regulasinya, nah sekarang kita lihat brokernya. Kita sering perhatikan brokernya. Mari kita lihat brokernya dari awal ya. Oke. Jadi broker ini cukup terkenal ya di Indonesia ya, cukup legend ya. Dia membawahi Dia mensponsori beberapa klub sepak bola ya. Yang pertama itu adalah dia merupakan mitra utama resmi Leicester City. Ya, mitra utama berarti yang tertulis di depan bajunya. Kemudian partner trading resmi dari FC Barcelona. Jadi ada dua klub bola yang ditawarkan, yang disponsori ya. Nah, berarti ya boleh dikatakan cukup kredibel lah ya, cukup kredibel. Kemudian trading forex, indeks saham dan logam dengan broker yang terpercaya. Nah, ini jenis-jenis akunnya nih menarik nih. Jadi FBS ini ada banyak jenis akun ya. Yang pertama itu akun standar, kemudian akun Sen, Mikro, Zero Spread, ECN, dan akun kripto. Nah, kemudian keuntungan trading, semua fee order ditanggung oleh FBS. Dia tanpa rekod, bisa menggunakan semua strategi, termasuk expert advisor. Kemudian quote-nya itu 5 digit, berarti 5 digit di belakang koma. Layanan nasabah 24 jam, 7 hari, dan leverage-nya 1 banding, up to 1 banding 3.000. Nah, sekarang saya coba masuk akun saya ya, supaya kita lihat langsung kelebihannya apa.
Oke, jadi saya mereview sebuah broker itu saya melihat karena berdasarkan dari pengalaman saya langsung, dan saya berani mereview broker itu karena saya sendiri telah buka akun di broker tersebut. Ya, jadi bukan asal review atau artinya saya tidak pernah mencoba, tapi karena memang saya sendiri sudah membuka akun di broker tersebut. Oke, kita lihat ya. Jadi keunggulan FBS sendiri kita lihat pertama dari depo WD. Depo WD-nya itu, ini kelebihan dari broker FBS itu menurut saya ya, selama saya meneliti di 50 broker ya, 50 broker yang saya masuki, itu dia merupakan broker yang pembayarannya paling lengkap di antara broker-broker yang lain. Paling lengkap di antara broker-broker yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini sobat traders. Ada BCA, ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada Kris, ada CIMB, ada OVO, ada Fasapay. Nah, ini menurut saya ini broker yang cara depositnya itu paling lengkap di antara yang lain, di antara broker-broker yang lain. Karena nggak semua broker bisa menyediakan seperti ini, ya. BCA, Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, OCBC, kemudian Visa Master, Perfect Money, Bank Permata, ya. Kadang broker itu cuma sedia BCA kebanyakan, ya. Nah, ini dia bisa sedia OVO, OCBC, Skrill, kemudian ATM bersama, kemudian virtual account, kemudian ada Danamon juga, ya, ada Danamon juga, ada StickPay, ya, ini banyak lah. Tapi di sini saya tidak melihat PayPal. Saya tidak melihat PayPal. Mungkin PayPal belum kerjasama ya, karena PayPal juga merupakan salah satu alat pembayaran yang kredibel ya, yang diakui dunia. Cuma mungkin saja belum kerjasama. Tapi kalau mau dibandingkan dengan broker lain, broker ini termasuk broker yang paling lengkap pembayarannya. Jadi dari sudut pandang trader itu sangat penting juga di sini, karena biasanya kadang kita sebagai trader, kita mencari, saya mau cari, ada nggak Bank Danamon? Nah, Bank Danamon malas lagi kan kalau harus transfer beda bank. Tapi kalau sudah sedia Bank Danamon di sini, ya itu sudah sangat bagus. Artinya tinggal depo seperti itu. Nah, itu yang pertama, sobat traders. Kemudian yang kedua, satu lagi kelebihan yang kedua ini, itu bisa kita lihat di sini. Jadi, kita bisa deposit, ya, kita bisa deposit, itu, misalnya kalau saya pilih BCA ya, contoh ya. Nah, ini kalau kita buka akun, ya, kelebihan lagi, kita di sini, kita di sini berlaku fixed rate. Jadi deposit dan penarikan Anda akan dilakukan dengan nilai 1 USD sama dengan 10.000. Jadi dia berlaku fixed rate. Nah, itu juga jarang ada di broker-broker yang lain. Fixed rate itu artinya apa? Berarti pada saat Anda depo dan pada saat Anda melakukan penarikan, itu dia tidak ada biaya yang keluar sama sekali, karena rate-nya fix, rate-nya tetap. Berarti mau depo mau penarikan saat itu juga, detik itu juga, Anda tidak akan rugi sama sekali. Beda halnya dengan broker lain ya, yang tidak menyediakan fixed rate. Pada saat Anda depo, kemudian detik itu juga Anda melakukan penarikan, maka detik itu juga Anda rugi. Kenapa? Karena ruginya adalah selisih dari kurs. Ya, seperti itu. Jadi kelebihan dari broker ini itu dia bisa menggunakan fixed rate, ya. Dia bisa menggunakan fixed rate. Kemudian kelebihan selanjutnya, broker ini juga menyediakan akun SEN, ya. Jadi broker ini juga menyediakan akun SEN. Jadi akun SEN ini itu sama dengan $1 di akun standar itu sama dengan 100 sen
ya. $1 di akun standar sama dengan 100 sen. Berarti kalau $1.000 di akun standar itu sama dengan 100.000 sen. Ya, 100.000 sen. Sehingga akun sen ini sangat bagus untuk pemula, ya, sangat bagus untuk pemula yang artinya memang butuh untuk deposit dengan dana-dana kecil, ya, dana-dana kecil, sehingga bisa mengatur MM-nya dengan baik. Nah, itulah gunanya akun sen. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang mengatakan sen itu adalah bandar, tetapi kita berbicara dari segi fleksibilitas lot, itu lebih gampang pengaturan lot di sen dibandingkan dengan akun standar. Jadi kalau misalnya sen ini sangat cocok untuk trader pemula, ya, sangat cocok untuk trader pemula. Nah, ini jarang tersedia juga di broker lain karena banyak broker yang tidak menyediakan akun sen, ya, banyak broker yang tidak menyediakan akun sen. Nah, kemudian yang selanjutnya itu keuntungan selanjutnya dari broker ini adalah dia ada loyalty program. Nah, loyalty program itu seperti apa? Jadi loyalty program itu kita ada mengumpulkan poin, kemudian kita ada status, ya, status ini, di mana kalau status ini itu kita bisa menukarkan hadiah-hadiah, ya, bisa kita tukar hadiah-hadiah. Nah, hadiahnya ada banyak, ya, bisa prioritas dalam memproses deposit, ya, jadi ada prioritas untuk WD, kemudian ada handphone, ya, ada baju. Kemudian ada souvenir, ada Galaxy Tab, ada MacBook, ya, bahkan ada Rolex dan sebagainya. Ya, jadi keunggulan program broker ini cukup banyak, ya. Dari loyalty program dia juga cukup banyak. Kemudian untuk IB, nah ini kalau kita bicara IB, itu IB-nya di sini cukup besar, ya. Dia bisa memberikan IB itu sampai dengan, saya nggak tahu ya, mungkin bisa sampai $10 per lot. $10 per lot berarti sama dengan $14. $10 per lot berarti sama dengan 140.000, ya. Jadi untuk area IB-nya juga di sini saya rasa sangat-sangat oke, ya. Dia memberikan IB, kemudian ada loyalty program, ada banyak hadiahnya. Ya, ini pada umumnya yang seperti ini yang banyak disukai oleh para trader plus 62, ya, netizen 62, ya. Oke. Jadi ada loyalty program, ada IB-nya, ya. Jadi IB-nya juga cukup banyak, ya, cukup banyak. Nah, kemudian dia juga ada copy trade, sobat traders. Jadi dia juga ada copy trade. Jadi kalau punya akun itu bisa kita masukkan ke dalam copy trade. Nah, copy trade-nya itu bentar. Dia lewat aplikasi, ya. Dia lewat aplikasi. Oke, sobat traders. Jadi untuk FBS sendiri dia sudah menyediakan aplikasi copy trading, ya. Jadi bisa kita lihat di sini aplikasinya copy trading, ya, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, aplikasi ini copy trading ini adalah dia mengcopy setiap transaksi dari master. Jadi ada master dan ada follower. Dia mengcopy setiap transaksi master untuk diaplikasikan, diterapkan pada setiap followernya. Nah, itulah istilahnya copy trading. Nah, kurang lebih tampilannya itu seperti ini, ya. Kalau kita pengen lihat tampilannya seperti ini, jadi masing-masing itu ada statistiknya, mulai dari profitnya, kemudian pair yang digunakan, seperti apa. Jadi, untuk copy trade, ya, keunggulan dari FB sendiri ini ada copy trade. Jadi copy trade sendiri ini dia menurut saya sih cukup bagus, ya. Menurut saya sih cukup bagus. Untuk master dia bagus karena transaksinya kan dia hanya menampilkan profit loss, ya. Jadi menjaga untuk copyright, ya, supaya transaksi master itu tidak bisa di-copy di sembarang. Nah, itu bagus, ya. Menurut saya sangat bagus untuk master. Tetapi untuk follower, itu dia follower ini tidak bisa mengetahui transaksinya seperti apa. Jadi, follower ini tidak bisa mengetahui apa open posisi yang dilakukan oleh master. Dia hanya bisa mengetahui status dari berapa floating profit atau floating loss-nya. Nah, seperti itu. Kemudian, menurut saya juga untuk datanya FBS sendiri, ya, untuk statistiknya itu kurang komplit, ya, kurang komplit. Mungkin dari FBS sendiri harus diperbaiki. Kalau bisa seperti yang bagus seperti MK5,
atau MyFXbook yang memang menyediakan portofolio. Jadi kalau ingin melihat portofolio statistik dari FBS itu saya lebih anjurkan menggunakan statistik dari MKL5 atau statistik dari MyFXbook. Ya, seperti itu. Jadi tapi dari sisi positifnya dia bagus karena dia menjaga hak cipta dari master. Kenapa? Karena master itu dia hanya mengcopy profit dan loss-nya saja. Tapi dia tidak bisa mengetahui bahwa master ini sedang buy Euro USD misalnya atau sedang sell GBP USD ya, dia nggak bisa, hanya status floating saja. Nah itu bagus. Kalau follower dia memang tidak bisa melihat itu. Follower memang tidak bisa melihat itu. Jadi dari segi plus minusnya ada, ya dia bagus untuk master, tapi follower juga harus jeli-jeli memilih, jeli-jeli untuk memilih master mana yang ingin diikuti, ya. Karena di situ ada profil resikonya, kemudian ada tingkat profitnya seperti apa, ya, kurang lebih seperti yang tampilannya untuk aplikasinya seperti yang ada di samping saya, ya. Oke, sobat traders. Jadi kita tadi telah membahas semua kelebihan dari broker FBS. Nah, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya bahwa setiap broker itu tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini ya, karena broker juga adalah ciptaan manusia, yang sempurna hanya milik Tuhan ya. Nah, jadi setiap broker itu tidak mungkin hanya mempunyai kelebihan, tetapi setiap broker itu pasti ada juga kekurangannya. Nah, sekarang tadi kita hanya membahas kelebihan-kelebihan yang ada di FBS. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangannya seperti apa. Ya, mari kita akan membahas kekurangannya. Oke, mari kita lihat ya sesuai dengan gambar saya di samping. Seperti yang kita ketahui bahwa rebate-nya dari FBS itu besar, ya. Kemudian spread-nya juga banyak, lumayan tipis ya. Tapi dia bisa memberikan rebate yang cukup besar. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia juga ada loyalty program, ya, di mana loyalty programnya itu bisa ditukar oleh hadiah-hadiah. Nah, di balik itu semua ternyata dia mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya seperti apa? Saya bicara secara objektif, ya, bahwa dia itu broker yang sangat rawan dengan slippage. Ya, slippage itu apa? Slippage itu adalah harga yang tidak kalau boleh dikatakan harga yang tergelincir lah. Jadi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita karena pengaruh volatilitas market. Nah, kalau bahasa kasarnya saya bisa katakan itu adalah harga yang tergelincir. Tergelincir itu berarti kita menaruh untuk SL di situ, tetapi ternyata SL-nya diberikan lebih. Nah, saya punya beberapa transaksi yang harganya itu selalu lewat dari SL. Jadi FBS itu kelemahannya seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya kita pasang TP-nya itu selalu pas, ya, selalu pas dengan harga kita. Tetapi kalau kita pasang SL-nya itu cenderung akan selalu lewat. Berarti brokernya ini dia untungnya kita dikasih pas, tetapi kalau rugi kita dikasih lewat. Ya, seperti itu. Nah, itu kekurangan dari broker ini karena dia rawan slippage, dan saya ada beberapa transaksi yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ya. Dia itu SL-nya kita lihat di sini, kalau yang seperti yang di samping sini, SL-nya itu dia lewat ya. Jadi saya menetapkan SL di situ di 584, ternyata dia lewat. Dia malah SL-nya lebih di bawah, ya. SL-nya lebih di bawah. Jadi disitulah dia permainannya seperti itu. Cuma Anda mau protes pun ke support itu juga tidak ngefek. Kenapa? Karena pasti alasannya sangat klasik, market. Nah, disitulah celah untuk broker ini bisa bermain, ya. Celah untuk broker ini bisa bermain dan mencurangi Anda, ya. Nah, cuma menurut saya sih sepanjang itu artinya curangnya mungkin tidak terlalu signifikan, atau mungkin untuk dana-dana besar itu tidak terlalu dan Anda mungkin tidak terlalu besar, ya menurut saya sih wajar-wajar saja ya. Karena ya logika saja, dari mana dia mau dapat uang untuk bayar loyalty program, kemudian bayar rebate dan seterusnya. Nah, oke. Jadi di sini harga saya kena slippage, jadi terlikuidasi di harga lebih di bawah, ya, selalu lewat. Ini juga kena slippage, ya. Saya di 412, ternyata saya requestnya 412, ternyata lebih di atasnya lagi pada saat saya sell, ya. Ini juga kena slippage, jadi saya di 601
ya, ternyata dilikuidasi di 602. Kemudian ini sell di stop loss-nya di angka 592, ternyata likuidasinya di 596 ya. Ini juga ya 5 yang tadi 571 ternyata 584 dilikuidasi di 571. Jadi FBS itu permainannya seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pada saat market itu mengalami gap, ya, walaupun market mengalami gap, kalau posisinya TP, maka gap itu tidak akan diberikan sebagai profit. Nah, itu juga satu kelemahan dari FBS. Jadi, kalau market itu mengalami gap yang sering terjadi di hari Jumat ke hari Senin, itu gap itu tidak akan diberikan sebagai profit. Kalau posisinya profit. Tapi kalau posisinya loss, gap itu akan dihitung. Ya, seperti itu. Jadi, pada saat profit, gap-nya tidak akan diberikan sesuai dengan harga TP kita. Tetapi pada saat loss, gap-nya itu akan dihitung sebagai loss kita. Jadi, loss-nya itu malah jadi berlipat-lipat. Nah, disitulah permainannya broker FBS. Dan saya di sini mengalami karena saya punya puluhan transaksi di mana harga SL saya itu yang diberikan selalu lebih dengan kesepakatan. Dan itu pun saya tidak akan pernah protes. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pada saat diprotes pun itu tidak akan ada gunanya. Karena alasannya market. Nah, pada saat alasan market itu teman-teman juga sendiri mau protes pun akan berbalik, justru malah akan berbalik ke teman-teman. Jadi ya disitulah kalau memang misalnya teman-teman sendiri sudah siap dengan konsekuensi itu ya nggak ada masalah. Dan satu lagi, pada saat misalnya FBS itu pada saat kita eksekusi langsung, kita klik, apalagi kalau pada saat news itu sering sekali harganya itu lari lebih buruk dibandingkan dengan yang kita klik. Contoh misalnya, pada saat news, saya klik buy. Buy-nya di 1.800. Ternyata pada saat setelah saya klik, itu justru buy-nya di 18.01 misalnya. Jadi selalu lebih buruk. Tidak pernah harganya itu lebih baik. Padahal sebenarnya kan kalau market, bisa saja harganya lebih buruk, bisa saja harganya lebih baik. Tapi kalau pada saat news, disitulah kita lihat. Harganya itu sangat-sangat volatil, jadi jarang sekali kita diberikan harga sesuai dengan harga yang kita klik. Walaupun dia mengatakan instant execution, no record, ya disitulah. Jadi ya pahami sendirilah pemasukannya broker dari mana, dia mau bayar promosi, dia mau bayar rebate, mau bayar karyawan dan sebagainya. Kalau dia nggak bermain di situ ya nggak ada masalah. Yang penting profit teman-teman selama ini dibayar. Jadi pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri, ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk broker FBS sendiri itu, apakah layak atau tidak untuk digunakan? Jadi selama ini broker FBS itu cukup ya, dia merupakan salah satu broker real trading yang sudah melegenda di Indonesia. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dia mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya ada banyak ya. Jadi yang pertama itu, depo WD-nya itu paling lengkap di antara broker-broker yang pernah saya temukan yang lain ya. Depo WD-nya dia merupakan depo WD yang paling lengkap. Kemudian yang kedua, program rebate-nya besar. Yang kedua adalah program rebate-nya besar. Jadi dia sangat bagus untuk para IB ya, untuk para IB. Kemudian yang ketiga itu ada tambahan tadi adalah loyalty program. Jadi ada banyak hadiahnya. Nah, itu yang disukai oleh banyak netizen di Indonesia ya, banyak hadiahnya. Kemudian yang keempat sendiri, tadi dia ada program copy trade. Nah, copy trade-nya ini bagus. Jadi copy trade ini di Indonesia sangat ramai ya. Jadi kalau menurut saya broker itu sebaiknya menyediakan layanan copy trade supaya artinya karena memang ini yang paling ramai di Indonesia karena banyak yang memang suka dengan layanan ini copy trade dan menurut saya copy trade-nya ini fair ya. Jadi itu semua kelebihan-kelebihannya tadi yang saya sampaikan. Nah, di balik itu kekurangan dari FBS sendiri yang seperti tadi saya jelaskan, dia banyak bermain di harga, ya. Dia rawan slippage, ya. Dia rawan slippage. Kemudian banyak yang mengatakan juga dia SL hunter, ya. Menurut saya dia SL hunter karena SL-nya itu selalu lewat. Jadi dia rawan juga di SL hunter. Jadi bermainnya di situ. Kemudian ya sampai saat ini mungkin FBS itu belum menyediakan untuk layanan MAM ya, MAM. Karena kalau PAM itu sendiri sebenarnya mirip dengan copy trade-nya sendiri ya, tapi dia sampai sekarang
mungkin belum menyediakan layanan MAM ya. Tapi kalau dari regulasi menurut saya sudah cukup oke ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? FBS ini cocok untuk trader pemula yang ingin deposit di bawah $1.000. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin deposit $1 atau bahkan deposit minimumnya $1 ya, atau mungkin punya duit $10, itu sangat cocok untuk di FBS ya. Terlepas dari tadi kecurangan-kecurangannya, menurut saya broker ini sangat cocok untuk trader pemula ya, karena $10 itu sama dengan 1.000 sen. Jadi sobat trader yang pemula bisa coba menggunakan akun real tapi dengan dana yang tidak terlalu besar ya. Jadi sangat cocok untuk pemula. Jadi cocok untuk deposit $1.000 ke bawah ya. $1.000 ke bawah itu saya sangat merekomendasikan untuk FBS, apalagi dengan depo WD-nya yang paling lengkap menurut saya di antara broker-broker yang lain. Nah, tapi kalau misalnya dana besar bagaimana? Ya, dana besar kalau saya sih lebih rekomendasi yang regulasinya yang Inggris atau Amerika, karena FBS sendiri ini belum mengantongi regulasi Inggris ya, belum mengantongi sampai saat saya berbicara ini. Nggak tahu kalau nanti 5 tahun ke depan mungkin ya, tapi sampai detik ini dia belum mengantongi regulasi Inggris ya, regulasi Inggris. Dia masih regulasi tertingginya masih regulasi ASIC ya atau Australia. Jadi kalau untuk dana besar sih dengan slippage yang tadi menurut saya agak riskan ya, apalagi kalau misalnya lotnya sudah besar ya, lotnya mungkin bahkan mencapai 20-30 lot, dengan slippage seperti tadi itu jelas sangat merugikan, apalagi kalau gap. Nah, jadi kalau gap, apalagi kalau untuk dana-dana $100.000 ke atas yang mungkin sering menggunakan 50 lot bahkan 100 lot sekali entry, nah itu sangat-sangat rawan sekali dengan namanya slippage dan SL Hunter. Nah, jadi itu, tapi kalau memang misalnya teman-teman siap dengan konsekuensi itu, ya nggak ada masalah. Karena menurut saya, untuk keamanan dana, deposit $100.000 itu nggak ada masalah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah transaksinya. Apakah transaksinya itu dengan dana besar pasti tidak akan dicurangi? Nah, itu yang jadi tanda tanya untuk FBS ya. Itu saya menilai itu secara objektif karena saya memberikan data-data sesuai dengan apa yang telah saya alami. Oke, sekian dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar broker yang ingin kalian review. Ya, broker yang ingin kalian review, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akan review, saya akan join di broker tersebut ya. Untuk saya akan join sendiri supaya saya bisa mereview dengan objektif ya, karena saya sendiri mengalaminya. Oke, sekian dari saya. Salam sukses.